Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Mengerti akan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, jemaat dikasih Tuhan, seringkali kita ngambilnya sepotong. Ayat yang terakhir ini, ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wah, berarti kita tinggal minta dong. Yesus yang mengerjakan loh. Wah, akhirnya kita seringkali salah mengerti. Ya, merasa, wah, Tuhan yang melakukannya. Aku tinggal minta. Bosnya siapa? Kita ini diajari sebagai hamba. Ya, tetapi ya firmannya kan bilang gitu. Tidak salah firmannya memang bilang begitu. Tapi kita jangan hanya mengambil satu ayat. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ya, sesungguhnya siapa yang percaya? Nah, kunci yang pertama, dia orang percaya. Percaya kepada Yesus. Tapi nggak sampai percaya saja loh. Dikatakan apa? Ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, perhatikan apa yang Yesus lakukan selama di dunia. Ya, dia wartakan kabar baik. Dia selama di dunia, Yesus menyatakan kasih Allah. Selama dalam dunia, Yesus menolong banyak orang. Ya, bahkan bikin banyak mujizat. Ya, bahkan Yesus selama dalam dunia, dia berkorban. Dan diakhiri dengan apa? Dia mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, seharusnya kita belajar dari Tuhan Yesus. Jadi nggak hanya asal minta. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Termasuk dalam melayani Tuhan. Ya, sebab Tuhan mau supaya apa yang Yesus sudah kerjakan itu dilanjutkan. Mewartakan kabar baik, Injil kerajaan terus dilanjutkan. Sampai generasi demi generasi. Sampai segala bangsa boleh mendengar akan nama Yesus. Ya, jadi ini tugas kita. Jadi jangan hanya sekedar minta. Nah, kalau kita melakukan itu semua, bahkan firman-Nya berkata, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu.
Kita akan bawa Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Yesus bisa bikin mujizat. Loh, sekarang orang-orang percaya diberi kuasa oleh Tuhan juga untuk bikin mujizat. Jangan heran sekarang masih banyak terjadi. Ada orang yang bisa mendoakan, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Masih terjadi. Jemaat dikasih Tuhan dengar baik. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk saudara dan saya. Setiap kita harus melakukan apa yang memang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilanjutkan. Yesus sudah memulainya. Sekarang bagian kita. Nah, kalau kita melakukan semuanya, mintalah sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi sekali lagi karena apa? Kita ada di dalam rencananya. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita doakan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Ya, Tuhan yang berperkara. Jadi bukan gagah kuat kita. Dengan kata lain, kalau kita mau melakukan apa yang memang Tuhan perintahkan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini yang menjadi bagian kita, kerjakan dengan setia. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Tapi intinya adalah semua kembali bagi kemuliaan Allah. Jadi jangan sembarangan asal saja ya. Jangan asal berpikir, wah pokoknya aku minta, Tuhan lakukan. Ayo Tuhan engkau lakukan. Ini nggak boleh demikian ya. Sebaliknya, sesungguhnya kita melakukan dulu bagian kita. Ya kalau engkau percaya kepada Tuhan, lakukan bagianmu. Dan apa yang engkau minta kepada Tuhan, Tuhan kerjakan. Supaya apa? Supaya nama Yesus dipermuliakan. Tujuannya itu. Nah, dikatakan, dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi permintaan kita adalah permintaan yang berkenan di hati Tuhan. Permintaan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memuaskan daging kita. Untuk kesenangan diri kita. Ya, jadi sekali lagi, jika kau minta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tujuannya apa? Tuhan mau melakukan itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk kita percaya janji Tuhan ini adalah kebenaran. Pegang ini. Tetapi jangan lupa lakukan ya apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Jadi pelaku firman. Maka apa yang kita minta kepadanya, Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami disadarkan, diingatkan. Bukan hanya sekedar minta untuk kedagingan kami. Tapi biarlah setiap kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Dan setiap permintaan kami adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu Roh Kudus untuk kami bisa lebih lagi. Jadi pelaku firman-Mu. Kami melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan perintahkan. Untuk kami melanjutkan mewartakan kabar baik kepada dunia. Untuk menyatakan kuasa Allah kepada dunia. Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Pakai setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami minta dalam nama-Mu. Engkau melakukannya supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Termasuk ibadah kami. Mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Jangan lupa, ayo beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.